Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan mulaikan belajar tentang IPA. Kita tahu bersama bahwa sebelum belajar tentunya kita harus berdoa dahulu. Kita minta kekuatan dari Tuhan supaya Tuhan berikan kita hikmat, supaya apa yang kita pelajari itu boleh tertanam dalam pikiran kita. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar materi pelajaran IPA dengan judul gaya. Nah, dan tujuan pembelajaran yaitu yang pertama menjelaskan pengertian gaya. Dan yang kedua menjelaskan macam-macam gaya. Nah, kita masuk pada tujuan yang pertama. Apa itu gaya sebenarnya? Nah, pengertian gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang bekerja pada suatu benda sehingga benda itu bisa berpindah tempat. Jadi kita tarik benda itu atau kita dorong benda itu sehingga benda itu berpindah tempat, maka itu disebut dengan gaya. Berarti kita sudah memberikan gaya pada benda tersebut. Nah, adik-adik, ada dua macam gaya, yaitu pertama gaya sentuh dan yang kedua adalah gaya tak sentuh. Nah, kalau gaya sentuh adalah gaya akibat sentuhan pada permukaan benda itu. Jadi bersentuhan langsung dengan tangan kita sehingga benda itu bisa berpindah tempat. Nah, itu contohnya gaya otot. Gaya otot. Jadi kita dorong atau kita tarik, contoh itu gaya otot. Atau gaya gesek. Misalnya mobil. Mobil dia sedang berjalan, jelas bolanya tergesek dengan aspal. Atau di jalan di mana mobil itu berjalan. Nah, dia bergesekan. Jadi bersentuhan langsung dengan benda. Itu gaya gesek. Itu contoh daripada gaya sentuh. Dan ada juga contoh yang lain, misalnya kita mendorong meja. Nah, kita mendorong meja, kaki meja itu dia bergesekan langsung dengan lantai. Ya, itu disebut dengan gaya, itu contoh gaya sentuh. Dan yang kedua adalah gaya tak sentuh. Nah, gaya tak sentuh adalah gaya yang terjadi tanpa sentuhan pada benda tersebut. Jadi tanpa sentuhan sehingga benda itu bisa bergerak. Nah, contoh gaya gravitasi bumi. Adik-adik sudah tahu apa arti gaya gravitasi bumi? Atau disebut gaya tarik bumi. Jadi benda itu jatuh ke bumi karena tarikan bumi. Jadi itu tidak bersentuhan dengan tangan kita. Dan yang kedua contoh yang kedua yaitu gaya magnet. Nah, kita sudah tahu bahwa kalau benda magnet itu kita dekatkan, benda misalnya besi kita dekatkan dengan magnet, maka besi itu ditarik oleh magnet. Jadi tidak bersentuhan dengan tangan kita. Itu contoh dari benda tak sentuh. Nah itulah kita sudah pelajari tentang gaya. Nah, sekarang apa kesimpulan? Apa kesimpulannya tentang gaya? Nah, gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang bekerja pada benda sehingga benda itu dapat bergerak atau berpindah tempat. Itu dimaksud dengan gaya. Nah, itulah kesimpulan gaya. Dan berikut kita sudah belajar tentang gaya, maka dari interaksi gaya ini maka kita akan pelajari tentang gerak benda yang akan kita bahas tentang hukum Newton. Ya, nanti kita pelajari di minggu yang akan datang. Cukup sekian dan terima kasih atas perhatian dari adik-adik sekalian. Dan pertanyaannya, Ibu kasih pertanyaan pada adik-adik.
Berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Nah, itu tugas. Itu tugas dimasukkan melalui WA. Kalau tidak melalui WA, tulis di kertas, kemudian ya jawabannya kemudian bawa di sekolah. Nanti diserahkan kepada guru piket. Jadi tiap hari ada guru piket. Berikan kepada guru piket, tulis nama dan kelas. Nah, itu. Dan kalau ada belajar di rumah, bukti ada belajar, foto. Jadi foto bersama dengan kalian sedang bekerja. Bukan cuma kertas yang dikirim, ya. Harus dengan foto kamu sedang menulis atau sedang belajar. Nah, itu dikirim melalui WA. Dan ibu membuat laporan itu bahwa siswa-siswa dan siswa itu ada belajar di rumah. Dan sekalian ibu akan ambil nilai dan kehadiran. Jadi tolong diingatkan kepada teman-teman bahwa kalau membuat tugas jangan lupa mengirim foto. Ya, sedang bekerja. Jangan hanya kertas jawaban yang dikirim. Ya. Nah, itu ibu ambil nilai dan sekaligus dengan kehadiran dari siswa. Kalau siswa yang tidak punya WA atau tidak punya HP atau data, tulis di kertas jawabannya dan bawa di sekolah. Di sekolah ada hari Senin sampai dengan hari Jumat ada guru piket. Serahkan di sana. Tulis nama dan kelas dan judul pelajaran apa. Nah, saya kira cukup sekian itu. Atas perhatian dari adik-adik sekalian kelas 8, Ibu sampaikan terima kasih.